Halo, selamat siang Sobat Kom semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Kom semua? Dan selamat hari Senin lagi. Seperti biasa di jam 2 siang, hadir program Parlementaria Persembahan Diskominfo Kaltim dan juga Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Semoga juga kesibukan Sobat Kom hari ini tidak membuat Sobat Kom lupa ya akan kehadiran Parlementaria yang bisa Sobat Kom saksikan secara live stream hari ini di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Dan seperti biasa, kalau hari Senin di Parlementaria, kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dari anggota-anggota Dewan kita yang terhormat, baik provinsi maupun kabupaten kota di Kalimantan Timur. Nah, hari ini saya juga sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Samarinda. Kita langsung sapa, Sobat Kom semua di samping saya. Assalamualaikum, Bang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya Bang apa Pak nih ya? Hah? Mas aja. Mas aja. Bebas. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa nih akhir-akhir ini ya? Yang pasti sih sudah mendekati tahun politik nih, pasti kita banyak dekat kepada masyarakat. Pasti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat kita mesti datang nih. Ya. Karena kapan lagi gitu loh kita menyapa masyarakat. Ya insya Allah sih kita bukan hanya tahun ini saja, di tahun-tahun sebelumnya mungkin semua anggota juga pasti melakukan hal yang sama. Artinya apa? Merawat konstituen itu yang paling penting. Wah. Tapi kalau kegiatan yang dikejar nih di Komisi 4 apa nih? Pastinya masih tetap yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi kita kan mitra kita, kerja kita itu ada dinas kesehatan, pendidikan, ada dinas tenaga kerja juga, ada DP2KB, DP2PA. Artinya yang berkaitan langsung lah dengan kesejahteraan sosial di masyarakat. Itu fokus daripada tugas kita di Komisi 4. Berarti yang menyentuh sektor-sektor kesehatan Betul. seperti itu ya. Betul. Beberapa hal kan sektor kesehatan banyak ya Bang ya. Tapi kalau paling dikejar banget Saat apa ini nih kita memang itu fokusnya pada penanganan masalah stunting nih. Stunting, Ini ya. program pusat yang langsung diperintah langsung oleh Pak Presiden juga, instruksi langsung supaya di semua tingkatan, baik tingkatan terendah pun untuk melakukan pengentasan terhadap masalah stunting ini tadi. Ini konsen sekali nih, intens sekali nih. Jadi kami pun membantu juga kepada pemerintah kota untuk bisa memberikan apa ya, semacam himbauan juga kepada masyarakat. Jadi ya karena apa, penanganan stunting ini tidak hanya di hulunya saja, hilirnya juga mesti. Jadi mesti semuanya, semua bidang ini mesti kita sama-sama sama-sama menjalankan lah. Artinya tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi kita harapkan kepada masyarakat juga bisa memahami apa sih menjadi penyebab stunting dan bagaimana penanganannya. Iya, tapi dari kacamata Komisi 4 sendiri seperti apa nih melihat stunting di Provinsi Kalimantan Timur? Pasti kita termasuk yang tertinggi nih, Mbak. Saat ini angka stunting kita tuh 25,4%. Padahal batas daripada WHO itu di bawah 20%. Nah, saat ini makanya tugas pemerintah provinsi, khusus pemerintah kota nih sangat giat sekali nih untuk pengentasan masalah stunting ini. Dan kita harapkan sih mudah-mudahan dengan langkah-langkah intens, konkret yang dilakukan oleh pemerintah kota bisa meminimalisir atau mengurangi angka daripada stunting itu tadi. Tapi kalau dibanding sama tahun lalu berarti ini lebih tinggi lagi ya? Saat ini lebih tinggi. Ya itu tadi, makanya kita mesti edukasi juga kepada masyarakat bahwa kita lebih bagus pencegahan daripada penanganan. Kenapa sih? Karena pencegahan itu otomatis bisa mengurangi jumlahnya. Tapi kalau penanganan kan ini setelah terjadi stunting gitu loh. Kalau bisa kita mencegah, makanya kami kemarin beberapa kali juga mendatangi kepada beberapa mitra kita, termasuk Kemenak juga, Pengadilan Agama. Kami melihat apa saja sih faktor yang menjadi terjadinya pernikahan dini. Ini yang kita mesti tahu nih dari ujungnya dulu. Kenapa? Karena stunting ini tidak serta-merta 1000 hari setelah anak itu lahir, tidak. Tapi proses ketika terjadinya pernikahan itu tadi. Kita pastikan bahwa usia untuk menikah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Artinya apa? Batas usia laki-laki maupun wanitanya. Nah kemudian kenapa? Karena wanitanya ini kalau reproduksinya, tulang panggulnya belum siap, ketika dia hamil, otomatis ini juga bisa menjadi faktor untuk stunting itu tadi. Makanya kita harapkan yang namanya konseling sebelum pernikahan itu wajib dilaksanakan. Jadi tidak hanya sebatas normatif saja, tapi itu mesti dijalankan. Artinya pemeriksaan kesehatan, habis itu ini karena memastikan supaya nanti generasi yang lahir pun tidak terindikasi stunting. Berarti itu juga termasuk langkah-langkah konkret yang dilaksanakan di Kota Samarinda juga ya? Betul. Dan saat ini pun pemerintah kota kemarin ada melakukan pembagian telur itu tadi. Artinya yang dikumpulkan dari para ASN menyumbang satu telur ya, Nah, alhamdulillah itu juga salah satu, karena kan menurut kesehatan tadi
di dalam kandungan telur ini mengandung untuk bisa melakukan vitamin ataupun yang bisa memberikan untuk kepada anak-anak katanya kan. Nah, mudah-mudahan sih gerakan-gerakan ini tadi masif, bukan hanya pemerintah kota saja, kita sebagai legislatif juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat supaya masyarakat memahami seperti apa sih sebetulnya stunting ini tadi gitu. Karena kalau mereka tidak tahu, otomatis mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa ya kan. Tapi alhamdulillah sih artinya langkah-langkah komprehensif tadi sudah dijalankan. Mudah-mudahan dalam waktu ya 3-4 bulan ke depan ini ada kelihatan lah sebelum di tahun 2024. Dan kita harapkan di 2024 itu bisa di bawah 20% paling tidak angkanya. Tapi yakin nggak kalau Insya Allah dengan langkah yang masif tadi kita sampaikan bahwa ini kalau masif artinya bukan pemerintah kota saja, tapi masyarakat itu semua memahami dan menjalankan segala yang kita berikan tadi, kita edukasi tadi, insya Allah ini kita bisa capai. Karena tadi kita bilang tidak mungkin suatu hal bisa dicapai tanpa kebersamaan. Iya, benar-benar. Itu poin yang paling penting. Tapi memang itu kan hal-hal yang dilakukan oleh ibaratnya DPRD dan juga pemerintah. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri seperti itu? Nah, yang tadi yang kita sampaikan bahwa masyarakat itu dia mesti memahami tadi, artinya sebagai orang tua mengedukasi kepada anaknya. Karena apa? Edukasi seks dini itu penting juga. Artinya mengetahui akibat bahaya seks di luar nikah dan lain sebagainya. Nah, ini juga kan kemarin waktu kita kunjungan ke KUA dan juga Pengadilan Agama, angka perceraian itu tinggi untuk di Kota Samarinda. Dan faktor penyebabnya tadi kebanyakan mereka nikah usia yang muda, yang secara mentalnya itu belum siap. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada orang tua khususnya di Kota Samarinda supaya menjaga lagi kepada anak. Jangan sampai terlibat ke dalam pergaulan bebas. Mohon maaf, narkoba, seks bebas, ini juga faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak itu tadi mudah, artinya terpengaruh dengan hal-hal itu. Dan makanya bentengnya adalah orang tua tadi dengan apa? Pendidikan agama lebih ditingkatkan. Makanya kita kalau zaman dulu kan sering itu ada datang ke sekolah-sekolah itu semacam seminar, workshop dan sebagainya. Kalau saat ini kan semua sudah by digital, semua by online. Jadi datangnya pun secara online juga, tapi tidak touch, tidak langsung menyentuh gitu loh. Kebanyakan kan yang kita perlukan itu sentuhan, sama ketika belajar online sama tidak online kan beda. Ketika guru itu langsung bersentuhan dengan muridnya, langsung bertatap muka, itu beda dengan yang online. Nah, itulah yang kita harapkan, pengawasan orang tua ketika di rumah dan pengawasan para pendidik di sekolah itu sangat penting, kunci untuk menekan angka daripada seks di luar nikah atau pernikahan dini itu tadi. Karena itu salah satu faktor stunting loh, pernikahan dini. Dan apalagi kemarin kita menemukan dispensasi nikah. Yang mohon maaf dalam tanda kutip ini terjadi karena MBA tadi. Nah, kondisi wanitanya mungkin sudah hamil. Ini yang kita minta kepada masyarakat sebagai orang tua untuk bisa lebih lagi menjaga dan mengedukasi anak-anak. Itu mengenai stunting ini juga ada nggak sih regulasi terbaru gitu yang digodok untuk penanganan stunting? Pasti. Dan yang kami ketahui saat ini pemerintah pusat itu sangat konsen sekali dengan masalah stunting, karena ini isu nasional, bukan hanya isu Kaltim saja. Dan pemerintah itu setiap Senin kalau tidak salah mengadakan rakor. Jadi rapat koordinasi itu semua lintas sektoral itu diundang. Dan berkaitan dengan stunting itu ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, Kementerian Agama, dan dinas DP2PA dan KB. Nah, ini semua mereka melakukan rakor terus, artinya memantau sejauh mana pergerakan angka stunting di wilayah masing-masing, dilaporkan langsung ke pusat, dan ini langsung perintah daripada instruksi presiden ya. Jadi kenapa? Karena angka kita ini tertinggi juga di wilayah Asia gitu loh. Asia Tenggara ini kita termasuk tertinggi juga. Makanya bagaimana sih kita bisa menekan angka-angka stunting ini tadi? Karena memang kalau anak sudah lahir, artinya makanan yang diberikan selama 1000 hari itu juga menjadi faktor juga. Tapi ini yang paling penting adalah kita dari hulunya saja, dari hilirnya sampai ke hulunya nanti kita bisa untuk mengedukasi. Itu yang paling penting. Iya, benar-benar. Karena memang stunting ini terlihat biasa saja, tapi dampaknya luar biasa gitu ya. Ya, tadi kan kita melihat, mohon maaf, banyak anak-anak. Ya, makanya kita sering kali melihat ketika kejuaraan olahraga, kok timnas kita ataupun kita tingginya tidak sama ya. Tadi memang kan selain memang ras kita ini, tapi di satu sisi juga kita tadi masih banyak angka stunting itu tadi gitu. Karena ya memang kita harapkan kan kita ingin tumbuh maksimal semua anak-anak Indonesia ke depan. Karena yang kita lakukan saat ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi muda yang akan datang, untuk generasi anak-anak kita yang akan datang. Itu yang paling penting. Iya, tapi seharusnya memang
semakin terbuka dunia digital, seharusnya informasinya lebih banyak Betul. lagi ya Pak ya? Makanya tadi yang kita sampaikan kepada dinas terkait, saat ini mengedukasi tidak mesti datang. Iya. Saya bilang kita bisa menggunakan media digital itu Iya. tadi. Nah, kenapa? Karena saat ini semua sudah dibuat mudah. Dengan adanya media digital, siapapun, apapun profesinya bisa melihat dan menyaksikan seperti apa sih? Iya. Apa sih yang dimaksud dengan stunting? Bagaimana sih penanganannya? Terus langkah-langkah apa sih Iya. yang mesti kita laksanakan? Dan ini semua sangat bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait itu tadi. Iya. Nah, kalau misalnya mitra pemerintah sendiri nih Pak, untuk penanganan stunting nih, siapa saja sih sebenarnya? Itu tadi yang saya sebutkan bahwa ini bukan satu sektoral saja, tapi memang landing sektoralnya itu ada di dinas kesehatan kan. Tapi dia ada kaitan dengan dinas pendidikan, ada DP2PA, perlindungan anak dan perempuan, kemudian ada KB juga, BKKBN di pusat, kemudian itu ada Kemenak juga yang berkaitan dengan. Jadi ini mungkin ada sekitar 8 sampai 9 lintas sektoral yang bergabung jadi satu di dalam sini. Kenapa? Karena kalau tadi saya sampaikan, kalau hanya dilihat dari faktor kesehatan saja, kita nggak melihat bagaimana sih tadi saya sampaikan bahwa usia menikah yang. Nah, ini juga salah satu yang saya bilang tadi. Jadi keterkaitan itulah yang apa namanya mesti dibangun bersama dalam mengatasi masalah stunting. Karena kalau hanya satu OPD saja mengatasi, saya kira tidak bisa berjalan dengan maksimal. Tapi ketika semua konsen sama-sama dan langsung diawasi oleh pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota selaku pengambil keputusan, nah ini menjadi salah satu langkah yang konkret dan jelas gitu loh dilaksanakan. Iya, misalnya kayak Kemenak ini tugasnya pada saat mendaftar pernikahan gitu disosialisasikan Pak ya, ketika misalnya dinas pendidikan mungkin dalam hal perilaku seperti itu ya, dan juga dinas-dinas yang terkait lainnya. Iya, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa masalah stunting itu mesti diatasi dari hilir sampai hulunya gitu loh. Jadi ya tadi dari dia proses melaksanakan pernikahannya jelas sesuai dengan aturan yang berlaku, usianya, kemudian pemeriksaan kesehatannya dijalankan, kemudian edukasi juga diberikan oleh Kemenak untuk menanyakan lagi bahwa menikah ini selamanya loh. Ini bukan 1-2 tahun loh, karena banyak yang tadi saya sampaikan kita menemukan ada yang terjadi angka perceraian yang tinggi, yang notabene usianya masih muda. Masih kita bilang sih umurnya masih ya ada yang 18, 20. Yang kita sih menilainya bahwa mereka ini baru masuk ke jenjang pernikahan tapi belum siap. Iya benar. Ya mungkin ya tadi kita bilang mungkin masih memahami bahwa nikah ini ketika kita cocok oke lanjut, kalau nggak cocok kita pisah. Lah ini pemahaman yang tidak Karena yang enak-enak aja gitu. Ya itulah makanya tadi saya sampaikan bahwa menikah ini kita mesti melihat bangun tidur ketemu lagi sampai puluhan tahun sampai kita berpisah gitu. Bukan hanya ketika kita saat senang saja, tapi ketika susah nggak mau menanggung ya kan. Nah ini yang kita sampaikan bahwa banyak sekali sih faktor-faktor untuk pengentasan stunting, salah satunya dari konsen untuk pernikahan tadi, kemudian penanganan ketika melahirkan juga, setelahnya itu mendapat asupan gizi yang bagus untuk bayinya. Makanya pemerintah ada juga memberikan bantuan untuk makanan gizi itu tadi, ada ikan, ada ada sereal yang sering dibagikan di posyandu. Nah ini sangat membantu sekali, langkah-langkah ini jelas gitu loh. Artinya langkah-langkah untuk memberikan asupan ini itu sudah dijalankan oleh pemerintah. Hanya tadi yang kita sampaikan bahwa kita mesti melakukan intens lagi pencegahannya. Nah itu ya fokus Karena kita. stunting itu tidak semata hanya pendek seperti itu ya Pak ya. Betul. Faktor-faktor yang seperti Bapak sebutkan tadi bahwa ketika sebelum menikah, nah itu juga mempengaruhi ya. Bagaimana Sangat bagaimana kondisi si calon pengantin wanita, sehat apa tidak seperti itu ya. Ya, karena itu tadi wanita ketika usianya belum mencukupi batas usia untuk mengandung, maka dia otomatis tidak kuat panggulnya untuk hamil gitu loh. Itu dijelaskan oleh Kepala BKKBN beberapa waktu yang lalu, ada kami datang, kami konsul, dan beliau juga seorang dokter SPOG juga, Pak Hasto Wardoyo. Beliau menyampaikan bahwa kita mesti tahu bahwa penyebab stunting ini tidak saat ketika lahir saja, tapi ketika proses menikahnya ini loh. Dipastikan wanita itu tulang panggulnya, mohon maaf, ketika usianya masih di bawah 18 tahun tuh masih rawan untuk hamil karena belum cukup gitu loh. Nah, tapi ketika dia sesuai dengan usianya, otomatis dia sudah siap untuk hamil gitu. Nah, ini juga jadi faktor penentu ketika bayi itu lahir stunting atau tidak. Nah, kan banyak kan yang mengindikasikan bahwa stunting ini ketika dia setelah lahir tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Padahal ketika dia proses
hamil tadi pun menentukan gitu loh sebetulnya. Jadi sangat banyak sekali sih kalau kita bicara stunting ini, waduh panjang ini kami pun di Komisi 4 tuh selalu membahas angka stunting ini, kami selalu memanggil mitra kita menjelaskan apa saja sih sudah langkah yang dilakukan. Pasti kita sangat intens untuk komunikasi supaya kita ingin Samarinda saat ini bisa meminimalisir angka stunting itu tadi. Tapi setelah berkomunikasi lanjutan seperti itu, ada perubahan nggak Pak yang signifikan? Alhamdulillah saat ini ya tadi yang kita sampaikan bahwa kita minta khususnya di Kemenak, misalnya tidak memberikan dispensasi menikah yang tidak betul-betul mendasar. Artinya kita minta, ini kan salah satu pencegahan nih, jangan memberikan dispensasi menikah. Kemudian kita minta Dinas Pendidikan juga melakukan edukasi seks terhadap di lingkup sekolah, artinya memastikan anak-anak tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Kemudian kepada BKKBN DP2KB kami minta juga untuk program keluarga berencana diintenskan lagi. Jadi semua hal-hal yang kita berkaitan dengan stunting ini kita semua minta gitu, langkah-langkah apa terukur yang mereka lakukan supaya ini berkolaborasi. Artinya bersinergi untuk pencegahan stunting ini. Dan kita harapkan sih landing nantinya di 2024 yang akan datang, mungkin mudah-mudahan kita bisa menekan angka itu tadi. Memang persoalannya cukup luas Pak ya, dan bisa dijabarkan satu-satu nih. Kalau bahas masalah, makanya kan kalau kita bilang tuh Komisi 4 tuh kesejahteraan sosial tuh lingkupnya luas sekali. Jadi kenapa? Karena memang berkaitan langsung dengan masyarakat yang kita bidangin ini. Jadi khususnya baik kesehatan, pendidikan, habis itu juga masalah KB, DP2KB, DP2PA, perlindungan perempuan nih, apalagi kasus perundungan kepada anak nih, bullying yang terjadi belakangan ini. Nah kami makanya sangat intens juga meminta kepada pihak sekolah, khususnya Dinas Pendidikan, supaya pihak sekolah ini aktif lagi untuk menjaga gitu loh. Jangan sampai setelah terjadi baru kita mencegah. Kalau bisa kita cegah sebelum ada kejadian. Alhamdulillah sih sampai saat ini setelah kejadian beberapa waktu yang lalu kita belum menemukan lagi. Mungkin kan di kota-kota lain yang lagi, cuman kan ini membuat ketakutan juga, khususnya di orang tua kita yang ada. Makanya mereka kebanyakan sedikit reaktif terhadap hal ini. Jadi mereka setelah melihat berita itu tadi mereka takut, wah hati-hati loh sekolah di sini ya. Tapi kita sih alhamdulillah artinya sejak dulu yang namanya guru itu pasti memberikan edukasi yang luar biasa gitu loh. Insya Allah sih Kota Samarinda saat ini masih dalam kondisi aman. Jangan sampai ada degradasi moral gitu ya Pak. Jangan sampai lah. Dekadensi moral tuh jangan sampai kita terjadi di sini. Karena ya namanya kita kan menuju kota peradaban nih. Artinya segala sesuatunya kita ingin sesuai artinya pada tempatnya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak. Dan sahabatkan semua, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bareng Bang Denny, tentunya tetap di Parlementaria setelah ini. Sobatku, balik lagi di Parlementaria dan tentunya saya masih bersama Bang Denny nih ya. Kalau tadi kita sudah ngobrolin luas banget ini Bang ya seputar stunting. Nah ini ngomong-ngomong juga masih soal stunting dan juga sektor kesehatan nih. Kepada siapa aja sih udah koordinasi gitu dengan para Yang pasti kami tuh di Komisi 4 sudah memanggil hampir semua sih mitra kerja kita sudah panggil dalam penanganan stunting ini. Dan memang sih landing sektornya itu ada di kesehatan. Nah, kami sih minta khususnya Dinas Kesehatan melakukan langkah konkret, artinya apa? Memaksimalkan lagi layanan kesehatannya, terutama dalam masalah pengentasan stunting ini tadi. Artinya mensiapsiagakan juga puskesmas, karena puskesmas ini juga harus integrasi kepada rumah sakit. Ini kan kadang karena penanganan pertama masyarakat itu mungkin tidak sampai ke rumah sakit, tapi ke puskesmas dulu. Nah ini kita minta layanan-layanan umum itu harus dimaksimalkan, kita minta kepada Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Dinas Sosial juga nih, kami minta kaitan dengan pemberian atau pembagian asupan gizi-gizi tadi makanan. Kayak kemarin itu pembagian telur, habis itu biskuit bayi, kemudian makanan-makanan ringan. Nah, itu yang kita harapkan Dinas Sosial juga melakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga kaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga, artinya ya tadi
lebih mengedukasi lagi kepada calon-calon itu tadi, sinergi dengan Kemenak untuk bisa mengedukasi terhadap calon-calon pengantin khususnya. Artinya pasangan suami istri yang akan menikah ini betul-betul diedukasi, dipastikan gitu kan, kaitan lagi dengan BKKBN atau DP2KB ya, supaya nantinya ketika menikah 2 anak saja cukup. Ya, itu. Jadi inilah yang kita bilang ini kolaborasi semua lintas sektoral yang dibangun untuk bisa bergotong royong dalam mengatasi masalah stunting. Dan kita sih harapkan targetnya ini bisa betul-betul terrealisasi, angka penurunan itu mungkin sampai 4-6% di tahun ini. Dan di tahun depan mudah-mudahan ya angka di ambang batas WHO itu kita penuhin. Kalau bisa malah di bawah angka 18% yang kita harapkan ya kan. Ya tadi segala upaya ini tidak dapat dicapai kalau tidak ada kebersamaan semua. Artinya sinergi sama-sama, masyarakatnya juga, pemerintah kotanya juga, di legislatifnya juga, semua sama-sama kita untuk mewujudkan angka 0 stunting di Kota Samarinda. Dan itu termasuk perencanaan dan juga kegiatan yang sudah dilakukan ya Bang? Betul. Betul, saat ini hampir semua sektoral itu sudah berjalan semua. Dan memang kan tahapan-tahapan itu kan tidak bisa dicapai dengan cepat. Artinya ada proses waktu itu tadi, dan juga mungkin kembali lagi kepada pola itu tadi, pola penanganannya, artinya mungkin dari ujungnya dulu, dari hilirnya sini dulu sampai ke hulunya. Nanti ini berjenjang supaya ini bisa maksimal hasil yang akan kita capai nantinya. Dan alhamdulillah langkah-langkah itu sudah jelas semua dilaksanakan oleh masing-masing lintas sektoral ini. Dan kita banyak sekali juga tugas-tugas yang lain, terutama di bidang kesehatan, yang belakangan ini juga angka HIV/AIDS juga naik ini belakangan ini kan. Nah, makanya kita juga minta kepada Dinas Kesehatan, artinya kan terus terang saja 3 tahun yang lalu kita ini konsen betul dengan masalah COVID-19 ini sangat menguras tenaga, pikiran, dan juga ekonomi kita. Nah, ketika saat ini otomatis kan Dinas Kesehatan ini pelan-pelan nih. Artinya tapi tidak melepaskan masalah COVID pun masih tetap dalam pantauan. Tapi hal-hal lainnya saya minta harus tetap konsen juga. Tadi masalah stunting, HIV/AIDS, jantung, dan kanker, dan sebagainya. Ini kan juga hal-hal yang sebetulnya kan faktor yang jadi pembunuh berdarah dingin kan, penyakit-penyakit ini tadi Karena kan. kalau COVID kan terlihat langsung gitu ya Bang ya. Kalau yang ini pelan-pelan. Iya, dan itu angkanya kan sebetulnya tinggi juga gitu, angka kematian disebabkan oleh penyakit ini. Makanya kita harapkan bahwa Dinas Kesehatan betul-betul intent dan konsen lagi gitu loh melakukan penanganan ini. Makanya mereka pun apalagi dengan program Pak Wali Kota ada dokter on call ini. Kemarin barusan dilaksanakan Dinas Kesehatan Fair di Big Mall. Alhamdulillah saya juga kemarin sempat datang ke sana dan melihat apa saja sih hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Saya kira sudah cukup bagus. Artinya dengan dokter on call saja mereka menyiapkan mobil tuh ada 3, 1 mobil utama, artinya penanganan cepat ketika terjadi untuk memberikan pertolongan pertama. Kemudian ada 2 mobil juga seperti ambulan juga untuk memberikan pertolongan juga. Sangat bagus sekali kita bilang. Ini langkah-langkah yang jelas gitu loh dilaksanakan oleh pemerintah kota, khususnya Dinas Kesehatan. Ya, nah kalau langkah-langkah ini mengenai penanggulangan beberapa sektor kesehatan ini kan tentunya perlu anggaran dong nih Bang ya. Nah, apakah sudah dianggarin juga nih untuk kalau kita bicara kesehatan kan itu mandatorinya jelas 10% daripada anggaran itu untuk bidang kesehatan. Nah, memang yang jadi selalu menjadi menjadi unek-unek kami di Dewan itu adalah bahwa anggaran 10% ini tadi terpangkas dengan belanja rutinnya. Khususnya gaji, honor, dan lain sebagainya. Yang kita harapkan sebetulnya 10% itu betul-betul konsen untuk kesehatan gitu loh. Jadi di luar daripada dana taktis dan operasional itu tadi yang kita harapkan. Kenapa? Karena sama seperti pendidikan. Mandatorinya jelas undang-undang bahwa memastikan 20% anggaran APBD ataupun APBN itu adalah untuk pendidikan. Tapi ya tadi terpangkas lagi untuk gaji, honor guru, dan lain sebagainya. Nah, otomatis kan saat ini selalu kita ingin menuntut perbaikan sarana prasarana sekolah, habis itu baik sarpras maupun fasilitas penunjangnya terkendala dengan anggaran itu tadi. Tidak bisa maksimal karena ya tadi angka 20% itu di pendidikan udah habis. Mungkin sudah lebih daripada 60% hanya untuk biaya belanja rutinnya saja. Nah, itu loh yang makanya itu pasti sudah disuarakan dong ya? Sudah, kita selalu makanya kadang kita meminta kepada Dinas Pendidikan kita mesti menggali lagi potensi sumber lainnya seperti apa, mungkin CSR yang kadang ada bantuan dari perusahaan ini untuk bantu sekolah, untuk bantu MCK-nya, untuk bantu musolanya. Yang kita harapkan sinergi lah
kita nih loh banyak makanya saya selalu pesan juga kepada Bapeda khususnya kita sampaikan bahwa tolong diaktifkan Forum CSR-nya di Kota Samarinda karena bagaimanapun mungkin saat ini banyak perusahaan-perusahaan ini langsung memberikan bantuannya kepada Ya. masyarakat, tidak melalui forum yang ada. Maksudnya apa? Kita bisa mengkontrol dan bisa memfasilitasi. Nantinya otomatis berapa sih perusahaan yang ada di Kota Samarinda, kita bisa atur mereka sesuai dengan peruntukan dan Iya. keperluannya. Itu yang paling penting karena kalau itu dikelola dengan baik, insya Allah ini bisa jadi salah satu penunjang untuk pembangunan di Kota Samarinda. Tapi ada nggak sih Bang, kalau sektor kesehatan yang belum tersentuh ini selain yang tadi sudah disebutkan? Kalau sampai saat ini sih, saya kira mungkin hampir semua sudah menyentuh. Termasuk makanya tadi saya bilang ada program dokter on call. Iya. Nah ini tuh membackup ketika terjadinya kejadian-kejadian di masyarakat yang perlu tindakan cepat, reaksi cepat. Kalau kita bilang sih itu URC dulu lah, unit reaksi cepat kan. Nah saat ini dengan ada dokter on call, artinya tinggal kita angkat telepon, kita telepon 119 kalau tidak salah itu langsung ada, dan itu dokter ininya pun ada standby gitu loh, 24 jam. Nah ini luar biasa nih, saya bilang ini program ini sangat-sangat bagus sebetulnya gitu loh. Karena apa? Ini memberikan kepada masyarakat kemudahan. Artinya mohon maaf, dan itu ada spesifikasi juga, jangan nanti batuk langsung ngadu kepada dokter on call. Ya namanya itu tadi yang paling utama, makanya ada masalah kesehatan tuh satu, jangan panik. Ya. Kan terjadi tuh ketika waktu COVID kemarin hampir kebanyakan itu situasinya masyarakat ini paniknya luar biasa karena memang beritanya yang masuk itu sangat menakutkan sekali. Akhirnya terjadilah kepanikan di masyarakat. Nah, otomatis mempengaruhi daripada daya tahan tubuh masyarakat juga. Nah, karena memang kuncinya kalau dengan kesehatan itu, makanya kita harus bahagia terus ya. Nah, makanya kenapa sih? Karena ya itu tadi, itu menjadi imun tubuh bagi kita juga. Senyum ya kan. Karena bagaimanapun ketika kitanya sudah panik, down, otomatis penyakit pun akan mudah masuk. Karena pikiran itu juga sangat Iya, makanya refresh ya kan. Makanya saat ini tuh senam-senam kesegaran jasmani, kalau zaman dulu SKJ, saat ini mulai banyak tuh di masyarakat. Apalagi pemerintah kota menggalakkan kegiatan gotong royong juga tuh kan, setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Dan itu dibarengin dengan senam-senam. Apalagi banyak kelompok-kelompok dasawisma ibu-ibu nih saat ini. Makanya kadang kami pun diundang tuh. Kadang, ayo Pak kalau bisa ikut senam kegiatan. Ya, saya bilang kan. Karena memang saat ini kita lagi konsen tuh untuk pembangunan ketahanan sosial di masyarakatnya gitu. Alhamdulillah, selain program Perbobaya yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, saat ini kegiatan-kegiatan pembangunan SDM juga dilakukan. Jadi sangat menunjang segala sesuatunya. Luar biasa. Oke, nah tadi juga Bang Denny kan sudah juga menyebutkan bahwa seperti ada pembagian telur seperti itu ya kepada masyarakat. Nah, apakah ini juga patut dicontoh juga untuk daerah-daerah lain? Saya kira ini satu langkah yang maju. Kenapa sih? Karena kami berwaktu yang lalu juga melakukan kunjungan itu ke Kota Depok. Waktu itu kita melihat langsung di Kota Depok itu mereka menjalankan misi ini tadi. Malah mereka ini sudah menjalankan beberapa waktu sebelumnya. Dan alhamdulillah angka stunting di Kota Depok itu menurun gitu loh. Itu loh sangat luar biasa sekali, dan mereka juga mendapat penghargaan tinggi juga tuh dalam untuk kota layak anaknya gitu loh. Makanya kita banyak tuh ketika melakukan kunjungan, kita banyak belajar juga, banyak melihat apa sih kota yang di sini yang mereka lakukan untuk masalah-masalah ini. Nah, itulah yang kita study tiru namanya kan, kita ambil pelajarannya supaya kita bisa terapkan di kota kita. Kita sampaikan kepada dinas terkait, ini loh yang dilaksanakan oleh kota ini dan ini loh hasilnya kan. Jadi linear gitu, jelas gitu. Apa yang dilakukan, apa hasilnya. Itu jelas. Nah, makanya kita melihat itu dari, tapi kita tidak melihat angka APBD-nya tidak, tapi kita melihat pada langkah apa sih yang langkah itu tidak memerlukan biaya besar, tapi nyata gitu loh. Dan itu tepat sasaran, tepat sasaran, dan itu alhamdulillah bisa dilaksanakan. Dan kemarin Pak Wali Kota minggu yang lalu launching itu tadi, pembagian itu tadi, dan alhamdulillah kesadaran semua. Dan awal ini kan dari ASN dulu, mungkin nanti akan kepada masyarakat lainnya, tokoh-tokoh agama dan sebagainya, supaya ayo kita galakan bersama gitu loh. Karena ya tadi, sesuatu beban itu kalau dipikul rame-rame itu insya Allah lebih ringan ketimbang dipikul masing-masing. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya program-program lain yang mungkin sedang direncanakan dan akan dilaksanakan, ada nggak Bang? Kalau saat ini sih masih meneruskan yang kalau yang ada tuh pasti kita akan melanjutkan yang ada. Di tahun 2024 pun kemarin kami menyusun rencana kegiatan kerja kami untuk Komisi 4 itu ya pastinya konsen kami tetap masalah pendidikan, kesehatan, kemudian perlindungan perempuan juga,
Nah, itu yang tetap kita konsen tetap sampai saat ini, termasuk juga masalah-masalah fundamental. Artinya kan sektor pendidikan dan kesehatan ini masalah yang esensial Iya, tuh loh, yang benar. selalu ada di masyarakat Mm-mm. dan selalu menjadi perhatian dan selalu saja ada apa ya, ada judulnya lah kalau kita bilang gitu kan. Nanti judulnya yang tahun ini bullying dan Iya. perundungan. Nanti tahun depan mudah-mudahan tidak ada lagi yang ini, tapi kita belum tahu lagi nih. Mm-mm. Nah, itulah makanya ketika zaman teknologi semakin maju, kita harapkan kita semakin bijak dalam menggunakan media-media digital itu tadi. Karena bagaimanapun ketika teknologi ke depan ini, Mm. Mbak, pastinya itu tidak dibarengi dengan kemampuan itu tadi, maka berbahaya Iya, bagi siapapun benar. yang akan Mm-mm. menggunakannya. Mm-mm. Tapi kita sih dari Komisi 4 ketika melakukan penyusunan rencana kerja itu kita pastikan memang ya betul-betul tepat Mm-mm. untuk kepada kebutuhan dan keperluan di masyarakat. Itu Iya. yang paling penting. Nah, terakhir nih Bang nih, apa yang ingin Abang sampaikan gitu untuk masyarakat Kota Samarinda terkait sektor-sektor kesehatan dan juga mungkin penanganan stunting yang Ya, sudah yang disebut. pasti sih saya secara pribadi menghimbau kepada masyarakat untuk bisa betul-betul memahami dan artinya untuk mengetahui apa saja sih yang menjadi penyebab Iya. stunting. Artinya belajar bersama lah. Ayo Mm-mm. kita buka pengetahuan kita supaya kita mengetahui dan nantinya ketika dihimbau untuk melakukan pencegahan mereka memahami dengan betul. Benar. Kemudian yang kedua adalah kita ingin masyarakat juga terlibat langsung di dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya Mm-mm. gitu loh supaya ya tadi jangan sampai nanti bukan hanya masalah stunting saja tapi pergaulan bebas, narkoba yang saat ini luar biasa nih. Zamannya sudah canggih, termasuk juga hal-hal video porno juga Iya. bisa. Yang saat ini karena semua ini mudah dengan satu buah Bisa, HP iya. saja di tangan itu bisa menggapai dunia. Kan Iya. istilahnya begitu kan? Karena dengan HP saja bisa membuka laman berita apa saja gitu loh. Nah, Mm-mm. itulah kita ingin bahwa bijaksanalah dalam menggunakan media digital juga. Kemudian juga kita menghimbau kepada masyarakat juga untuk selalu menjaga kesehatan juga, artinya ya tadi dari lingkup pribadinya juga. Artinya apa? Mohon maaf nih, kita bicara ingin kota kita bersih dan rapi. Iya. Tapi kalau budaya kita buang sampah sembarangan nggak dihilangkan, Benar. juga tidak ada gunanya. Mm-mm. Nah, artinya kita mulai dari diri kita, ayo kita tidak membuang sampah sembarangan, kemudian ayo kita lakukan gotong royong ya tadi 2 minggu sekali untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih dan aman. Karena kalau sudah mau masuk nih kan bulan Oktober ini, Oktober. biasa musim hujan akan Ya. datang nih sebentar lagi kan. Nah, itu yang kita takutkan lagi nyamuk-nyamuk Aedes aegypti nih yang akan Mm-mm. DBD lagi kan. Karena anak-anak yang akan pasti rawan terhadap itu. Makanya nih, ayo kita sama-sama kita bersihkan, kita jaga supaya Insya Allah Samarinda betul-betul menuju kota peradaban Iya, pastinya. baik. Nah, itu dari sektor kesehatannya ada yang lebih penting nih, Bang. Karena menuju di tahun politik ini ya, Siap. 2024, Abang juga sebagai anggota Dewan, memang insya Allah maju lagi nih, Bang. Maju lagi. Siap. Nah, ini mungkin bisa memberikan edukasi untuk masyarakat juga. Jangan lupa untuk pada pesta demokrasi 14 Februari nanti. Boleh nih, Bang. Siap. Yang pasti kita minta masyarakat jangan golput yang paling utama. Ya. Jadi kenapa? Karena partisipasi masyarakat itu sangat ditunggu, sangat menentukan untuk kemajuan pembangunan kota Samarinda ke depannya. Nah, saya hanya mengimbau bahwa yang pasti bahwa kenalilah calonnya, Ya. kemudian dipahami, yang ketiga adalah dicoblos. Jangan sampai nggak coblos kalau sudah mengenali dan memahami tapi dicoblos sama aja dengan golput, Saking ya kan? kesimanya mungkin ini. Jadi lupa nyoblos. Nah, kenapa tadi saya bilang kenali? Bahwa dikenali betul siapa sih calon kita yang akan kita Iya. dukung, bobot, bibit, bebet, dan ini jelas gitu loh. Artinya dia mohon maaf, kalau seandainya dia seorang petahana, sumbangsi apa sih yang sudah dilaksanakan? Apa sih yang mudah-mudahan ketika kita berikan kesempatan lagi dia untuk duduk lagi, bisa lebih banyak lagi lingkup manfaat yang akan dia berikan gitu loh. Nah, kenapa sih kita bilang bahwa harus betul-betul mengenali calonnya, kemudian pahami lagi bagaimana sih tindak tanduknya gitu, apa sih visi misinya, apa sih apa planning yang akan dia lakukan ketika dia duduk nanti. Nah, kalau dia jelas-jelas akan membawa manfaat dan kebaikan untuk kita, kenapa tidak gitu loh. Ayo kita pilih bersama. Makanya saya selalu bilang bahwa pilihlah yang betul-betul gitu, yang sesuai dengan itu tadi. Nah, kemudian setelah itu kita wajib datang dan mencoblos. Jangan kalau sudah kenal, sudah paham, tapi ketika pas waktu pencoblosan nggak datang, ya kan? Nah, karena bagaimanapun angka golput saat ini, ayo kita tekan bersama dengan kesadaran kita untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Termasuk Gitu. no money politik ya, Bang. Oke, itu udah pasti itu. Karena jangan sampai itu terbuai dengan Iya. politik ya, mentang-mentang
Karena politik pragmatis itu yang memang saat ini ya kita bilang sih sudah melanda di semua ini tadi. Tapi dengan tekad yang kuat insya Allah kita bisa sama-sama. Ya, ingat ya Sobat Kom ya, no money politik dan juga no golput. Seperti itu ya, Siap. Bang ya. Baik. Terima kasih Bang Siap, Deddy. makasih banyak Mbak Sharing-sharing Dicita, kita ini makasih. juga banyak sekali wawasan dan juga ilmu Siap, mengenai alhamdulillah. stunting ini ya. Mudah-mudahan Siap. juga cita-cita dari kita untuk menekan angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur ini bisa terwujud di akhir tahun dan juga di bawah dari standar nasional seperti itu Betul, ya Bang ya. insya Allah. Ya baik Sobat Kom semua, terima kasih untuk kehadiran Sobat Kom yang menyaksikan Parlamentaria dan kita ketemu lagi di Senin selanjutnya tentunya dengan narasumber yang lain. Saya Nicita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.